Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mekanisme pasar dalam perspektif Islam. Pengertian pasar merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli yang melakukan transaksi barang atau jasa. Pasar menurut Islam yang mana kita ketahui ada 3 prinsip konsep dasar syariah, yaitu keadilan, menghindari kegiatan yang dilarang, dan terakhir memperhatikan aspek kemanfaatan. Terdapat 2 perspektif, mikro dan makro. Mikro di sini menekankan aspek kompetensi dan sikap amanah. Yang kedua, makro menekankan pada nilai-nilai distribusi, pelarangan riba, dan kegiatan ekonomi yang tidak memberikan manfaat secara nyata terhadap sistem perekonomian. Di sini dapat disimpulkan bahwa sistem ekonomi Islam dalam pasar tidak hanya ditujukan pada masyarakat Islam, tapi ditunjukkan pada seluruh umat manusia. Sedangkan pengertian mekanisme pasar merupakan proses penentuan tingkat harga berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran. Mekanisme pasar menurut pandangan ekonom Islam. Yang pertama ada Abu Yusuf. Dalam buku yang berjudul Al-Kharaj, beliau mengatakan bahwa tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada yang mengaturnya. Prinsipnya tidak diketahui. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal bukan karena kelangkaan makanan. Murah dan mahal merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang sudah merupakan sunatullah. Kesimpulannya, harga tidak hanya ditentukan oleh penawaran, tetapi juga ditentukan oleh permintaan terhadap barang tersebut. Yang kedua, ada Imam Al-Ghazali. Dalam Al-Ihya Ulumuddin, beliau membicarakan barter dan permasalahannya, pentingnya aktivitas perdagangan dan evolusi terjadinya pasar, termasuk bekerjanya kekuatan permintaan dan penawaran dalam mempengaruhi harga. Dalam penjelasannya tentang proses terbentuknya suatu pasar ini, beliau menyadari kesulitan yang timbul akibat sistem barter yang dalam istilah ekonomi modern disebut double coincidence. Dan karena itu diperlukan suatu pasar. Serta beliau tidak menolak kenyataan bahwa mencari keuntungan itu merupakan motif utama dalam perdagangan. Namun demikian, ia memberikan banyak penekanan pada etika dalam bisnis yang diturunkan dalam nilai-nilai Islam. Selanjutnya, Ibnu Taimiyah, menurut beliau pasar yang ideal itu merupakan pasar bebas dalam bingkai nilai dan moralitas Islam, yaitu pasar yang bersaing kompetitif dan tidak terdistorsi antara permintaan dan penawaran. Beliau juga berpendapat bahwa kenaikan harga itu tidak selalu disebabkan oleh ketidakadilan daripada pedagang atau penjual. Nah, di sini ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan tingkat harga. Yang pertama ada keinginan orang terhadap barang itu berbeda-beda. Lalu yang kedua itu jumlah orang yang meminta juga mempengaruhi harga. Yang ketiga, harga dipengaruhi oleh kuat dan lemahnya kebutuhan terhadap barang. Yang keempat, harga akan bervariasi menurut kualitas pembeli barang. Dan yang terakhir, tingkat harga dipengaruhi oleh jenis pembayaran yang digunakan. Terakhir, Ibnu Khaldun. Dalam bukunya yang monumental berjudul Al-Muqaddimah, ia membagi barang itu menjadi 2 kategori. Yang pertama ada barang pokok dan barang mewah. Menurut beliau, jika suatu kota berkembang dan jumlah penduduknya semakin banyak, maka harga barang-barang pokok akan menurun sementara harga barang mewah akan naik. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya penawaran bahan pangan dan barang pokok lainnya. Disebabkan barang ini sangat penting dan dibutuhkan oleh setiap orang sehingga pengadaannya akan diutamakan. Distorsi pasar. Yang kita ketahui, distorsi pasar itu banyak jenisnya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang macam-macam distorsi pasar. Yang pertama ada ihtikar, melakukan penimbunan barang dengan tujuan spekulasi, sehingga ia mendapatkan keuntungan besar di atas keuntungan normal. Yang kedua ada taksir, penetapan harga merupakan salah satu praktek yang tidak dibolehkan oleh syariat Islam.
Selanjutnya ada tadlis, kondisi di mana satu pihak tidak mengetahui kondisi sebenarnya. Unknown to one party, sehingga pihak yang mengetahui informasi memanfaatkan kondisi tersebut untuk mendapatkan keuntungan dengan menipu pihak yang lainnya. Gharar, suatu jual beli yang mengandung ketidakjelasan atau ketidakpastian. Jual beli gharar dan tadlis sama-sama dilarang dalam Islam, dikarenakan keduanya mengandung incomplete information. Najisi, sebuah praktek dagang di mana seseorang pura-pura menawarkan barang yang didagangkan dengan maksud hanya untuk menaikkan harga agar orang lain bersedia membeli dengan harga itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan dibahas lebih dalam soal mekanisme pasar. Yang pertama, bahasan kita adalah soal mekanisme pasar dalam sistem ekonomi konvensional. Tapi sebelum jauh-jauh kita bicara soal mekanisme pasar, kita perlu tegaskan sekali lagi bahwa mekanisme pasar dengan pasar itu berbeda. Tadi dijelaskan sebelumnya kalau pasar itu soal tempat bertemunya penjual dengan pembeli. Tapi kalau bicara mekanisme pasar, maka di sana kita tidak sedang bicara soal tempat. Tapi di sana kita bicara soal perubahan harga secara bebas berdasarkan hukum permintaan dan penawaran. Maka kalau kita bicara pengertian mekanisme pasar, maka itu tadi soal perubahan harga secara bebas berdasarkan hukum permintaan dan hukum penawaran. Berikutnya, bicara soal mekanisme pasar, di mana posisi pemerintah? Di mana posisi pemerintah? Di sini terjadi 3 perbedaan pendapat. Kalau pemerintah tidak sama sekali mengganggu mekanisme pasar, maka inilah yang disebut sebagai sistem ekonomi pasar bebas. Yang kedua, kalau pemerintah sepenuhnya mencampur tangani sistem ekonominya, mekanisme pasarnya, maka ini yang disebut sebagai sistem ekonomi terpusat. Nah, yang ketiga adalah kalau seandainya mekanisme pasarnya itu dicampurin tapi tidak sepenuhnya, maka ini disebut sistem ekonomi campuran. Nah, pertanyaannya sekarang, mekanisme pasar dalam Islam itu berada di sistem yang mana? Jawabannya adalah di sistem ekonomi pasar bebas. Apa alasannya? Apa buktinya? Buktinya adalah hadis Nabi. Jadi ada hadis riwayat dari Bukhari dan Muslim, disebutkan di sana. Jadi sahabat datang, "Ya Rasulullah, telah terjadi kenaikan harga barang, maka tetapkanlah harga untuk barang-barang tersebut." Rasul bilang, "Sungguhnya Allah yang Maha menetapkan harga, yang menyempitkan dan melapangkan serta memberi rezeki. Saya berharap akan bertemu dengan Allah dan tidak seorang pun yang menuntut saya karena kezaliman yang saya lakukan dalam masalah darah dan harta." Itu bunyi hadisnya. Dari sana jelas bahwa Rasulullah sepenuhnya menyerahkan perubahan harga pada hukum permintaan dan penawaran. Itulah sebabnya kita katakan bahwa sistem yang menjadi naungan dalam mekanisme pasar Islam itu adalah sistem ekonomi pasar bebas. Intervensi harga menurut ekonomi Islam. Menurut ekonomi Islam, tingkat harga itu diserahkan kepada kekuatan penawaran dan permintaan. Dalam keadaan pasar berjalan secara alami, ingat secara alami, pemerintah tidak dibenarkan campur tangan dalam mekanisme pasar. Sebagaimana hadis dari riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa penentu harga itu Allah.
Maksudnya diserahkan pada penawaran dan permintaan. Itulah yang dinyatakan secara tegas oleh ahli ekonomi Islam dan ahli fikih, ahli seperti Zohiriyah, ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan Ibnu Athir. Namun, apabila harga di pasar tidak lagi ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan, seperti melonjaknya harga suatu barang disebabkan oleh hilangnya barang di pasar karena ikhtikar, yaitu ada penimbunan barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, atau ada kenaikan harga suatu barang disebabkan oleh ketiadaan barang komoditi karena bencana alam, maka itu tidak alami. Maka dalam keadaan seperti itu, menurut Ibnu Taimiyah, pemerintah boleh melakukan intervensi pasar dalam rangka melakukan regulasi harga. Karena harga yang adil itu terbentuk dari dasar antarodin, semua pihak. Intervensi harga dilakukan adalah untuk kemaslahatan, yakni memenuhi kebutuhan dasar penduduk dan untuk memelihara kejujuran para pedagang.